Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ya pemirsa, sejak kenal ilmu minta sama ilmu ngebagi, ilmu doa sama ilmu sedekah, rasanya tuh apa aja jadi murah aja gitu. Nggak ada yang mahal. Kan orang sekarang ngerungsingin soal harga apa-apa yang mahal. Barangkali karena dia nggak kenal ilmu namanya ilmu doa. Kalau dia kenal ilmu doa, apa aja jadi murah. Karena bisa nggak pakai duit. Pengen mobil tinggal minta. Pengen rumah tinggal minta. Pengen belanja tinggal minta. Jangan kata yang mentah, yang matang bisa Allah kasih. Subhanallah. Begitu juga ketika kita kenal ilmu sedekah. Harga mobil 300, cukup 30 aja. Punya duit pemirsa 30 juta, dapat mobil baru, bukan mobil bekas, 30 juta. Gimana caranya? Bagiin tuh duit. Tak kan habis tuh. Urusan Allah ntar yang ngirimin mobil. Syarat dan ketentuan berlaku. Kudu sabar. Terus rumah seharga 1 miliar. 1 miliar itu 100 juta aja. Pengen punya 10 miliar. Bukan megang nih, punya. Yang belakang juga. Nah, mulai dari sedekah 1 miliar. Ya begitu. Kalau ngasih 1 dikali 10. Kalau nggak bisa, mulai dari 100. Kalau nggak bisa, mulai dari 10. Kalau nggak bisa, mulai dari 1 juta. Kalau nggak bisa, mulai dari 100. 100 ribu. Start. Nah, tapi itu kan barang yang bisa dihitung. Sekarang bagaimana kalau barang yang nggak bisa dihitung? Seperti apa? Seperti jodoh. Gimana caranya ngitung jodoh? Emang jodoh ada harganya? Ada banget. Gimana caranya nih, lihat. Harga pokok suami. Assalamualaikum. Salam. Iya. Dibiarin ini piaraan mah di belakang urusannya. Iya. Dan sekalian belajar, ente duduk di situ. Iya. Harga pokok suami ini, suami ada harganya. Harga pokok suami. Ini matematika jodoh, Pak Ustadz? Jodoh. Ah, pas banget temanya. Iya, lanjut, Pak Ustadz. Jadi situ mau jodoh yang berapa duit? Suaminya yang penghasilannya berapa duit sebulan? Yang berapa, Ibu? Pengennya? Yang mahasiswa di atas? 10 juta. Berapa? Mau yang berapa? 20 juta. Mau yang sebulannya 10 juta per bulan. Ya. Yang ini kan pengantin baru, bos. Baru, Bu. Ngitungnya jangan pengantin lama, pengantin baru nih. 10 juta per bulan. 10 juta per bulan, ini dikali dulu 12. Ketemunya berapa di sini? 120 juta. Kira-kira kalau suaminya itu harganya di 10 juta per bulan, harga variabel cost-nya berapa? Lah ini depan teman-teman ekonomi. Bener. Muamalah kan? Harga variabel cost itu terdiri dari apa? Resepsi biasanya kan? Resepsi. Biasanya kalau 10 juta sebulan nih, ini bangsa 100 juta deh. Iya. Udah anggap deh bungkus 100 juta dah gitu ya. Sama kontrakan, sama sewa mobil apa segala macam selama setahun. Berapa nih angkanya? 220 juta. Kalau udah ketemu angka kayak begini, kaliin 10%. Ketemu nih angka sedekahnya. 22 juta. Tanya deh. Punya nggak duit 22 juta? Supaya mancing suami yang punya duit 10 juta sebulan. Kalau dia bilang, aneh nggak punya, Ustaz. Ya. Kalau nggak punya, kecilin. Janganin 10 juta. Lo carinya yang 2 jutaan aja. Iya. Lihat. Murahan. Kan kalau nggak ada yang baru, yang bekas. Iya dong. 2 juta kali 12. Berapa duit? 24 juta. Resepsinya kalau yang bangsa 2 jutaan berapa? 10 juta kira-kira resepsinya tumpeng kan? Doang, tumpeng. 10 juta berapa? 34 juta. Ketemu tuh 10%-nya. Berapa? 3,4 juta. Tinggal kita tanya ada si perempuannya. Punya lo 3,4. Ustadz, boleh dicicil nggak? Kita bilang dong, boleh. Ustadz, gaji saya tuh 1,8 sebulan. Insya Allah dah saya cicil 300 buat beli jodoh. Nah kalau dia cicilannya 300, sedangkan yang dia mau tembak yang 2 jutaan punya, ini kira-kira perjalanannya 11-10 hari.
11 bulan 10 hari ini kebelik jodohnya. Umpama dia bilang begini, ya Allah Ustadz, kelamaan kalau 11 bulan. Kalau mau cepat, tambahin duha. Tadinya 11 bulan, di courting sama Allah jadi 8 bulan. Ntar dalam 8 bulan datang nih. Ustadz masih lama. Kalau masih lama, tambahin tahajud nih. Jadi 6 bulan. Orang-orang tua yang siap-siap dari kecil anaknya, jangan beli jodoh ketika anaknya udah gede. Dari anaknya masih kecil. Saya biasain diri tuh. Atas izin Allah, sedekahnya begini modelnya. Ada buat penyakit. Ada buat jodoh nih dari kecil. Doanya pun dari kecil. Umi doain ya, biar jodoh lu gampang, ta. Kenapa orang susah? Satu, dia berdoanya telat. Umur udah 38 baru berdoa. Ya Allah udah mentok nih kayaknya. Yang 60 nggak apa-apa dah. Iya. Kira-kira begitu. Saya baru tahu tuh Pak Ustadz tuh. Nah ini Pak, sama tema kita matematika jodoh. Kita juga akan mengundang inspiring people. Beliau ini seorang wanita Pak Ustadz. Umurnya waktu itu udah 38. Tapi belum mendapatkan pasangan. Dan apa yang dikerjakan sehingga beliau mendapatkan jodohnya. Ini dia kita undang Ibu Prapti Handayani. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Mbak Prapti. Iya. Mbak Prapti di mana tinggalnya? Saya tinggal di Cempaka Mas. Cempaka Mas. Iya. Pernah ada itu emang pengalaman sedekah yang ame jodoh gitu? Saya terus terang waktu itu udah nggak kepikir ke sana ya Ustadz ya. Jadi saya mungkin udah kepikir, mungkin memang saya nggak berjodoh. Memang Tuhan sudah memutuskan saya untuk tidak berjodoh. Tuh, kita tahan dulu Pak Ustadz. Sempat berpikir, ada pikiran saya tidak berjodoh ya. Iya. Gimana ntar endingnya Ci? Apakah sekarang udah punya momongan? Tetap di chatting dengan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mbak Prapti tadi di usia 37 ya? Belum menemukan, akhirnya apa yang dilakukan Mbak Prapti? Saya ke Wisata Hati. Wisata Hati. Ke pesantren maksudnya? Ke pesantren ya. Waktu itu by phone dulu ya. Kebenaran kan waktu itu bulan puasa kalau nggak salah. Ketemu siapa itu? Sampai di sananya Ustadz Hendy ya. Nah, pemirsa saya kudu ngasih tahu ya. Jadi jangan sampai salah nih. Pesantren kita bukan kayak dukun ya. Datang semua urusan jadi beres. Iya. Enggak, ini hati-hati bener saya kurang nyaman sebenarnya dengan keadaan ini karena masalahnya takut kita jadi apa gitu. Jadi pemirsa di pesantren itu ada ustadz. Pemirsa kalau ke pesantren nyari saya itu suka saya tolak. Ustadz saya pengen konseling, udah saya tolak langsung dah tuh. Lu nyari Allah aja dah. Kalau nyari Allah ntar saya unjukin ada ustadz. Salah satunya Ustadz Hendy, Ustadz Jamil, Ustadz siapa lagi Aziz, ada banyak tuh. Karena saya paling gak demen kalau ada orang ke pesantren, kayaknya kalau harus sedekah harus ketemu Ustadz Yusuf. Kalau curhat harus ketemu Ustadz Yusuf, ribet. Nah, ini penting Den. Bener-bener. Penting. Jadi Mbak Prapti kan akan bercerita tentang soal pesantren toh. Iya. Jadi jangan ada anggapan di jamaah bahwa ke pesantren Ustadz tuh masalah bisa selesai. Nanti jadi syirik lagi. Iya. Syiriknya bukan ke makam, bukan ke, tapi malah ke pesantren. Wah ini pesantren gue juga nanti akan berat gitu. Jadi pesantren itu tugasnya nganterin gitu deh. Nganterin. Yang belum jalannya. belum kenal sama Allah kenalin. Ya. Yang udah kenal tapi nggak tahu jalannya unjukin. Nah seperti Mbak Prapti. Subhanallah. Terusin Mbak. Waktu itu saya ketemu Ustadz Hendy. Ya saya cerita apa adanya. Terus Ustadz Hendy balikin ke saya. Beliau nanya, Mbak Prapti mau nggak sharing ke saya? Maksudnya begini. Kasarnya kalau kita ke dokter kan harus tahu penyakitnya. Nah ini juga sama. Jadi nanti jadi apa yang pernah Mbak Prapti kerjakan kalau tidak keberatan ceritain ke Ustadz Hendy. Jadi waktu itu Ustadz Hendy menyebutkan 10 dosa besar manusia. Penghalang. Ya penghalang. Salah satu penghalang jodoh mungkin ya Ustadz ya. Terus beliau nanya, Mbak Prapti termasuk yang mana? Saya bilang rasanya saya nggak ada semua Ustadz.
Ustadz ini bilang ya kalau gitu alhamdulillah Mbak Prapti mungkin bukannya saya agak ini ya, jadi Ustadznya mungkin tergolong ringan, jadi Mbak perbanyak istighfar, sholat tepat waktu, sholat sunat, sama ditambahin sedekah. Itu aja Ustadz yang waktu itu. Terus dilakukan. Saya habis kita ketemu, terus terang udah selesai, Ustadz Edi ada ngetes saya. Coba Mbak Prapti sekarang dompetnya dibuka. Iya. Iya. Tuh kalau ke pesantren gitu resikonya. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, Ustaz. Kalau Mbak Prapti ikhlas, semuanya dikasihin ke saya buat adik-adik di sini. Saya buka di depan Ustadz Hendy. Saya memang nggak bawa uang cash banyak. Saya lupa waktu itu ya, yang jelas di bawah 1 juta. Saya kasih semua ke Ustadz Hendy. Terus saya minta lagi. Saya minta 50 dong Ustadz buat beli bensin. Buat beli bensin. Itu aja. Jadi habis itu satu lagi Ustadz Hendy menantang saya untuk katamin Al-Quran. Beliau 1 bulan ya Mbak. Saya nawar karena saya kerja. Saya minta 2 bulan. Setelah saya kataman itu, Ustadz Hendy cuma bilang, udah Mbak sekarang berarti yang lain tetap dikerjakan seperti biasa. Ya saya juga menjalankan hidup saya seperti biasa. Teman saya ada yang mau dikenalin sama saya. Itu aja. Akhirnya ketemu jadi. Ya kita. Nggak penasaran nih. Lama banget ceritanya. Iya. Gue nungguin ya tadi. Ya di situ. Oh dikenalinnya di situ di di acara situ, ya puasa di itu. acara buka bersama. Terus jadi. Ya bukan langsung jadi lah Ustadz ya. Lama banget sih. Gantian Jadi katanya emang gimana? Ustadz doang. Penasaran. Gue Ya penasaran. dari situ Tahu, ya Ustadz. kita kenalan biasa lah Kenalan, Ustadz. iya. Ya ini oh ya sudah. Gitu. Tapi nikah akhirnya. Ya. Ya itu dia. Lama banget. Subhanallah. Gue ini kejar-kejar. Bukan parah juga nih kalau nggak jadi kan. Subhanallah. Iya. Akhirnya menikah ya. Iya. Menikah di usia berapa gitu Mbak? Saya mau 39. Ya. 39. Subhanallah. Sekarang udah punya momong kan? Alhamdulillah. Oh ya, sudah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita doain dulu yuk, yang pada di depan TV nih, yang pada belum nikah ya. Mudah-mudahan Allah kasih jodohnya. Amin. Yang di sini juga yang pada belum nikah atau yang mau nikah lagi, insya Allah. Iya barangkali ada yang meninggal, Iya. dia pengen nikah lagi, betul nggak? Ada yang pernah bercerai, terus pengen nikah lagi, kita doain. Ya, tapi ntar doa tambahannya di ujung ya. Iya. Ini mah sekarang sebelum kita manggil lagi bintang tamu yang lain nih. Benar. Kita doa. Ya Allah, ini di depan layar kaca banyak banget nih yang belum pada nikah. Engkau lah yang menjodohkan semua hamba-hambamu ya Allah. Mudah-mudahan jodohnya nggak pada salah pilih, dapat yang soleh, solehah. Mudah-mudahan bisa membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang udah pada jodohnya, kasih tahu nyari jodoh tuh susah, dapatnya juga susah. Jangan sembarangan ribut, bercerai, ntar Allah nggak senang, urusan jadi pada repot. Ya Allah ya Rahman Rahim, jaga yang sudah berumah tangga dan bikin yang belum berumah tangga jadi berumah tangga. Dan jadikan anak-anak yang soleh di antara kami semua ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan siapa bintang tamu yang lain? Ini Pak Ustadz juga. Ustadz juga punya pengalaman tentang jodoh juga. Pernah hampir tapi akhirnya nggak jadi. Masya Allah. Kita tanya ntar. Ini dia Ustadz Riza. Jodoh dari Allah, alhamdulillah. Sampai nanti, alhamdulillah. Sehat ya? Insya Allah. Assalamualaikum. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah rabbil alamin. Silakan. Terima kasih. Ini dia. Ustadz kita. Ustadz Udah Riza. nikah Ustadz? Itu dia karena belum nikah makanya saya datang kemari. Nah, Wow. masih jomblo ternyata. Umumin. Ntar. Sempat deket waktu itu tapi akhirnya nggak jadi Pak Ustadz ya. Iya, Nah, sempat. kita tahan ceritanya gantian. Emang Mbak doang yang bisa bikin penasaran. Dia mah gua penasaran banget asli tuh. Bener, akhirnya Subhanallah untuk nyampe ya. juga ya. Tetap Subhanallah. di chatting dengan YM. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sadaqallah. Bre. Ustaz. Sehat, Bre? Alhamdulillah sehat. Bre. Maksud kedatangan saya kemarin ini pengen sedekah. Sama sekalian pengen buru-buru dapet jodoh. Sekarang gini deh. Lu doa, gua ngaminin. Ya Allah. Ya, amin. Dekatkanlah jodoh saya. Amin. Dan kasih saya seorang wanita yang cantik. Amin ya Allah. Yang soleha. Amin ya Allah. Yang nantinya sayang sama saya. Amin ya Allah. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan doa saya manjur Pak Ustadz ya. Insya Allah. Kan dibantu sama Pak Ustadz. Insya Allah ini duit bukan buat gue. Gue sumbangin lagi ke anak yatim. Insya Allah ntar saya balik lagi kemari Pak Ustadz. Iya, ntar lu tunggu datang kita kasih ke anak yatim. Iya Pak Ustadz. Iya. Saya pulang dulu Pak Ustadz ya. Iya, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz. Bre. Gimana nih? Ya Alhamdulillah Pak Ustadz. Nggak datang pengajian kemana nih? Banyak kerjaan Pak Ustadz. Nggak Nah, bisa lu kalau ditinggal. jangan gitu dong. Lu harus tetap jalan. Iya, Pak Ustadz. Tawadu, Iya. istiqomah. Ini bang minumnya. Iya. Makasih ya. Hei, melintir aja lu. Siapa Pak Ustadz? Itu baru datang dari Bogor. Kemarin abahnya meninggal. Yatim. Jadi sekarang dia sama gue. Kalau Ramlan nggak jadi nggak apa-apa, itu juga boleh Pak Ustadz. Ya udah Pri, kalau lu mau itu, insya Allah ada jalan ini Pri. Itu anak baik, apa kata gue, insya Allah dinurut. Jadi dia benar-benar buat saya nih. Insya Allah dah, insya Allah. Gue belum bisa bilang itu buat lo. Beli bandok pasangin di celana. Apa itu Pri? Kalau emang jodoh kagak bakal kemana. Ya, itu dia tadi tuh ya, sedekah ternyata bisa membuka jalan kita untuk mendapatkan jodoh kayak Sapri, Pak Ustadz. Iya. Pastinya 200.000 sedekahnya. Maunya yang cakep. Nah, ini Iya, Ustadz Riza. Ustadz gimana dulu katanya udah mau hampir terus nggak jadi, gimana ceritanya? Jadi dulu ada namanya tren nikah muda ya. Karena sering di pesantren, maka patokannya dikasih stimulus 25 nikah. Tapi ternyata izin sama ibu, gimana Bu, 25 nikah? Jangan dulu. Terlalu muda katanya. Oh ya sudahlah. Sebab kan ridho Robbi, ridho walidain. Ketika ibu mengatakan begitu, maka sami'na lah, saya dengar. Mudah-mudahan nanti akan diberikan yang terbaik. Amin. Insya Allah. Nah, terus berarti udah udah dilepas gitu yang waktu Dilepas, itu dikasih iya. ya. Oh. Nah, Pak Ustadz, kalau nyambung yang tadi nih. Iya. Tadi ada yang 10 dosa besar ya. Oh, Mungkin itu. maksudnya itu ditanyakan siapa tahu pernah melakukan jadi menjadi penghalang gitu atau gimana sih Pak Ustadz? Jadi kan sesuatu nih ada sifatnya ujian, ada sifatnya azab. Yang ujian tuh kira-kira beginilah, anak SD sekolah 6 tahun. Pasti dong ada ujiannya dong, buat naik SMP kan? Ya. Tapi ujiannya tuh ya 6 hari. Jadi kalau SD 6 tahun, ujiannya 6 tahun namanya tuh azab gitu. Banyak orang yang subhanallah lah, udah bukan kategori ujian, tapi kategori azab. Nah, kenapa Ustadz Hendi nanya sama Mbak Prapti? Barangkali dia melihat ada tanda-tanda, tapi ternyata Mbak Prapti nggak ada yang dia sentuh dari 10 dosa besar gitu kira-kira kan ya. Pasti kalau ke pesantren tuh dibacain. Nomor 1 syirik. Ya. Saya dulu Den, kalau orang datang konseling di awal-awal dulu Ustadz, Ya, Ustadz. anak punya kertas selembar, isinya 10 dosa besar. Jadi kalau datang orang nih, Ustadz, utang saya banyak. Saya bilang gini, sebelum ngomong, isi dulu nih. Yang mana yang lo udah pernah langgar. Itu ada pernah satu orang, nangis dia ngelihat catatan ini. Apa dia bilang? Ustadz, ini cuma 10. Dosa saya 15. Iya bener kan? 1 syirik. Dikerjain. Syirik. Jadi kan orang suka pada bedukun ya, pakai jimat. Kelihatan sih ayat kursi, tapi disimpan di dompet. Penglaris disimpan di laci. Ya kelihatannya sih ayat kursi atau surah Yasin, tapi dijadiin pemanis misalkan gitu. Atau misalkan dia punya keris atau apa sebangsanya, kemudian dia percaya bahwa itu akan mendatangkan rezeki atau menolak bala. Yang kedua, ninggalin sholat dengan menyengaja. Yang ketiga, durhaka sama orang tua. Yang keempat, bezina. Ya, bezina. Yang kelima nih rezeki haram. Rezeki haram. Ini aja dulu kali Den. Ntar limanya kan kita punya sesi khusus ntar. Di chatting IM ada tuh ntar sesi khusus.
ya tentang penghalang rezeki berupa 10 dosa besar. Sekarang malah saya pengen tahu nih. Apa? Abis nikah itu gimana ceritanya? Kan sempat dapat momongannya itu 3 tahun ya? Iya, saya masuk nikah umur mau ketiga ya, tahun ketiga saya baru hamil. Umur berapa sih sekarang? Mau 42. Tapi awet muda ya? Alhamdulillah. Kayak 15 ya? Lebay banget dah. Iya, iya. Tadi kan baru ketemunya tuh. Iya, karena kita beda kota ya Pak. Jadi saya cuman bisa. Istilahnya LDR kalau kata anak gaul. Apa? Long distance relationship. Boleh. Ini LDR. Saya bisanya cuman bisa lewat telepon gitulah. Jadi saya berusaha untuk mengenal Calon si suami bapak waktu itu ini. ya. Mungkin beliau juga berusaha untuk mengenal saya. Saya berusaha untuk saya ceritakan misalnya hari ini saya ngapain. Bapaknya juga begitu. Gitu aja. Oh, akhirnya nikahnya sama bapaknya orang. Maksudnya gimana? Udah dan jelas. Iya, Ustaz, kira-kira punya ancar-ancar nggak nikah umur berapa? Sebenarnya kemarin sempat mau menikah. Jadi saya mendapatkan istilahnya seorang dambaan hati dari negeri jiran. Dari Singapura. Dari Singapura ya, iya. Itu Singapura sing ngechat sopo? Jadi kan orang ada yang ngapur, ada yang ngechat. Nggak beres deh. Jadi Singapura, sing ngechat gitu. Nah, suatu ketika dikenali sama teman, ini ada wanita karir, waktu itu terpaut usianya 7 tahun lebih tua dari saya. Tapi nggak kelihatan loh. Cantik sekali. Ia punya 4 perusahaan besar di Singapura. Saya malah ngeri itu, Ustaz. Iya, ini. Gue bisa jadi tukang sapu. Saya nih waktu muda dulu paling pantangan kawin sama orang kaya. Kenapa? Gue nggak mau jadi tukang pel. Iya begitu. Nah, ntar kita lanjut lagi nih. Kita lanjut lagi, kita tahan dulu. Jangan kemana-mana, tetap di chatting nih kan ya, Em. Tahan, Ustaz. Matematika jodoh udah dijabarin sama Pak Ustadz Yusuf Mansur tadi di awal. Terus Ustadz Riza juga pernah dekat sama orang Singapura ya. Singapura. Cakep, punya perusahaan 4. Singapura, Mas. Singapura, iya. Kenapa itu nggak dibawa aja pulang? Iya. Nih gue sirik duluan. Sebenarnya mau saya bungkus. Gawat nih. Terus. Karena bagi saya wanita yang nyari sempurna ya. Cakep, Cantik, harta ada. Jadi pikiran saya pada waktu itu kenapa tidak kita gunakan untuk dakwah pada waktu itu. Allah, Khadijah lah ya. Iya, mudah-mudahan pada waktu itu. Jadi setelah pendekatan, mereka langsung mengundang saya ke Singapura. Tiket semua dibiayain. Cuman selama ini kan ketika datang ke rumah, ketemu dengan ibu saya, sepertinya memang tidak connect sama ibu. Salah satunya, aku mau makan di warung, kata ibu, warung biasa. Si calon saya bilang, tak bisa lah saya makan makanan seperti ini. Saya mau ikan yang fresh. Ada, digoreng dan langsung saya makan. Wah, ini sudah ada ketidakcocokan di antara berdua. Kemudian sehari sebelum keberangkatan. Ibu ikut. Mau ke Singapura? Belum. Saya diundang ke Singapura. Cuman itu tadi, seperti yang Ustadz bilang. Ada privasi saya yang sudah mulai terasa saya nggak enak. Ini baju mereknya apa? Kata dia. Iya, nggak bagus. Kita cari ke mall. Minimal kalau dia beli baju buat saya harganya 600.000 lah satu t-shirt. Ini sepatu mereknya apa? Sampai ikat pinggang sama dompet pun dia sidak. Tak ada merek ini. Carilah barang-barang yang bermerek. Terus akhirnya gimana? Akhirnya saya mau berangkat ke Singapura. 1 hari sebelum keberangkatan telepon dari Singapura. Jam 12 malam. Perasaan tidak enak. Assalamualaikum. Ada yang ingin saya utarakan dari sebuah kejujuran hidup. Sebenarnya dari dulu saya pengen mengatakan. Terus, tapi belum saatnya. Oh iya, mohon maaf. Pertama, saya bukanlah wanita karir yang masih lajang. Maksudnya? Ternyata saya adalah janda dan pernah menikah. Terus yang kedua, saya sudah punya anak 2. Dan semua sudah besar-besar. Dan itu tidak saya berani ungkapkan kepada ibu. Karena statement perempuan ini pertama bilang bahwasanya dia adalah wanita karir yang belum pernah menikah. Nah ini PR masalah besar buat saya. Karena di keluarga saya mereka adalah wanita yang belum pernah menikah.
karena karir kesibukannya, itulah yang membuat dia terlambat menikah. Itu sudah beredar di Indonesia. Maksud saya di Bali, di tempat saya. Nah setelah itu saya berangkatlah ke Singapura dalam kondisi galau ya. Antara iya dan tidak nih. Memang kehidupan di Singapura luar biasa. Fasilitas dan materi jangan ditanya. Saya bagaikan seorang raja dengan 7 tahta dan harta. Semua berkelimbangan makanan, semuanya, fasilitas mobil, semua disediakan. Enak lah. Makanan banyak ya. Banyak banget. Emang tidur di restoran waktu itu. Kemudian sempat waktu itu langsung dia ajak saya ke suatu gedung. Inilah gedung kita nanti buat menikah. Wah, padahal saya belum memutuskan ya kan. Kemudian ini nanti nggak usah terlalu banyak ya, 100 orang saja lah yang diundang. Keluargamu, keluargaku dan teman-teman. Baik, ini nanti invitasinya begini-begini selesai. Saya minta petunjuk kepada Allah, ya Allah, apakah saya ini betul-betul jodoh terbaik buat saya Ustadz? Istikharah. Seminggu saya istikharah, ya Allah kasih petunjuk aku dalam mimpi. Kalau memang ia adalah wanita yang kau pilih untuk mendampingi hidupku dalam suka dan duka, maka izinkan. Akhirnya yang muncul Denny. Iya. Istikharah pertama mimpi terjadi. Ternyata Allah mengabulkan. Saya ingat firman Allah, Allahu latifum bi'ibadih. Allah itu lembut sekali. Tidak ada permohonan hamba yang tidak diijabah. Dan itu bohong. Dan saya demi Allah bersumpah, setiap permohonan akan dikabulkan asalkan dengan syarat jangan bermaksiat kepada Allah. Ketika saya doa Ustadz, saya mohon, mimpi itu datang, saya bersama dia satu mobil, ingin mengunjungi rumah ibu saya. Apa yang terjadi? Rumah ibu saya terbakar hangus. Dan ibu saya pun hilang entah kemana. Ya Allah, kaget saya, ini firasat apa? Dan mimpi itu tidak sekali Ustadz. Kedua kalinya pun sama. Sama mimpi. Rumah terbakar dengan kondisi ibu ya saya yang hilang entah kemana. Nah, ini firasat. Aku sudah istikharah ya Rabbi. Apakah ini yang terbaik? Ternyata saya pulang ke Indonesia. Saya ceritakan sama ibu bahwasanya kondisi wanita ini janda, beranak 2. Saya pribadi, oke. Ibu gimana? Tidak. Ibu saya bilang tidak. Kalau saya tidak. Tapi kalau kamu mau menjalankan, silakan. Toh kamu yang menjalani. Tapi yang jelas saya tidak. Karena apa? Komitmen kehidupan pernikahan. Kalau diawali dengan kebohongan, itu awal pertanda yang tidak baik. Jadi bukan persoalan jandanya ya. Tapi awal komitmennya. Tapi persoalan komitmen. Karena banyak janda-janda yang hebat ya di Indonesia ini, subhanallah. Termasuk duda-duda juga pada hebat. Jadi jangan khawatir. Insya Allah. Ini persoalan komitmen. Iya. Dan kayaknya ada yang mau lewat. Oke. Sebelum lewat kita kasih kesempatan Pak Ustadz. Ada yang mau nanya nggak? Kita ada pertanyaan dari jamaah yang ada di studio. Tapi ntar segmen berikutnya tetap di chatting dengan YF. Sekarang kita kasih kesempatan buat jemaah yang ada di studio nih, ada yang mau nanya. Silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Di Quran kita pernah dengar laki-laki yang baik buat perempuan yang baik. Dan sebaliknya, perempuan yang keji buat laki-laki yang keji juga. Nah, realitanya kita lihat banyak seorang suami mendapatkan istri yang durhaka pada suaminya. Dan Atau sebaliknya juga. sebaliknya. Nah, bahkan pada zaman dahulu, zaman Nabi, zaman Firaun juga. Firaun memiliki istri yang sangat soleha. Nabi Nuh memiliki istri yang durhaka. Nah, bagaimana menurut Ustaz penjelasan dari Ustaz sendiri? Simple sih sebenarnya, segala sesuatu ada message, ada pesan itu. Barangkali ditakdirkan seorang istri yang soleha, Allah titipkan seorang suami yang kelak di kemudian harinya menjadi lebih soleh daripada sang istri sendiri. Lalu kenapa ada contoh? Yang itulah contoh buat kita yang belakangan. Supaya tidak begini dan supaya mencontoh yang begitu. Kira-kira begitu. Jadi selalu ada message. Nah, temukan message itu, maka you will be stronger. Anda akan jadi orang yang lebih kuat nanti. Tapi selama message-nya nggak ketemu, nanti yang ada adalah menyalahkan diri, menyalahkan mertua, menyalahkan yang ngenalin, nyalain Allah. Oh, parah dah. Ya. Islam is accepting. Islam itu adalah menerima. Jadi kalau sudah terjadi, maka ridholah. Ikhlaslah. Lalu minta sama Allah supaya kemudian pasangan hidup itu engkau yang merubah ya Allah. Insyaallah lah, Allah mah ya, buat Allah mah kun fayakun lah. Kalau kata Allah, soleh insyaallah. Amin. Baik, prinsipnya sih adalah belilah segala sesuatu dengan sedekah. Ya, kita pengen apa aja tuh kalau kita sedekah, nanti Allah yang akan urus semuanya.
Jadi sebagai seorang laki yang pengen juga seorang istri yang soleha, ya dia harus beli dengan jalan sedekah. Insya Allah dia akan dapat jodoh seperti orang-orang yang terdahulu yang Allah jodohkan dengan jodoh orang-orang yang soleha. Tapi saya ingatkan pemirsa, sedekah itu bukan satu-satunya jurus. Jadi ada jurus yang lain. Jangan cuma satu jurus kalau hidup itu. Ada jurus duha, ada jurus tahajud, ada juga jurus ikhtiar. Jurus ikhtiar. Ikhtiar itu diantaranya adalah berorganisasi. Oke, ikhtiar itu diantaranya berbaur dengan majelis taklim. Itu cepet tuh, jalur-jalur cepet buat kemudian menikah. Kita pengen nanya Mbak Prapti nih, bukan nanya, pengen minta sedikit kan Mbak Prapti punya pengalaman ya, sampai jadi putus asa gitu. Terus kemudian sudahlah, sudah nggak nikah kali. Nah, ada nggak pesan yang disampaikan kepada pemirsa? Dengan pengalaman ini ya, saya ngambilnya adalah semua manusia itu masing-masing punya masalah, punya ujian, jadi ya berusaha aja terus gitu loh. Jadi jangan putus asa, itu aja lah intinya ya. Jadi tetap, kalau saya sih tetap banyakin temen ya. Jadi itu aja. Allah tuh luar biasa. Kita punya sahabat Daus kan? Daus, nah kan? Iya. Daus luar biasa kan. Allah anugerahkan dia istri yang cantik, yang sempurna. Anaknya pun lahir, sempurna, subhanallah. Baik Ustadz, kira-kira apa pesan nih buat pemirsa nih yang barangkali belum menikah, apa gitu? Iya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu baik, maka insya Allah akan memberikan segala kehidupan yang sangat baik kepada dirimu, termasuk jodoh yang insya Allah akan menjadi teman kita sehidup semat, insya Allah. Makasih Ustadz. Sekarang kayaknya waktunya berdoa pemirsa. Kita kembali lagi baca salawat 10 kali. Pemirsa yang pengen jodoh hari ini kita konsentrasi berdoa supaya dapat jodoh yang soleh-soleha. Yang sudah berjodoh mudah-mudahan Allah jadikan jodohnya soleh-soleha. Amin. Dan kita doakan juga anak turunan kita dari sekarang, mudah-mudahan anak turunan kita dimudahkan jodohnya juga dan dapat yang soleh-soleha. Pemirsa, mari kita baca salawat 10 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Silakan pemirsa berdoa. Saya akan ngaminkan dari sini bersama Ustadz Riza, Denny dan Ibu Prapti serta kawan-kawan semua. Ya Allah, saat ini Engkau mendengar satu demi satu suara hati, keinginan, munajat, doa dari sahabat-sahabat kami sedunia ya Rabb, dari Indonesia dan dari mancanegara yang mendengar lewat internet. Ya Rabb, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah yang maha mengabulkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Engkaulah yang maha memudahkan apa yang sulit. Engkaulah yang maha memberikan jalan keluar apa yang buntu. Engkaulah yang maha meringankan apa yang berat. Termasuk Engkaulah ya Allah yang maha memberikan jodoh dan menakdirkan jodoh yang saleh-saleha. Engkau juga yang maha mengubah suami-suami yang zalim, yang aniaya, menjadi suami yang taat kepadamu ya Allah. Cinta pada masjidmu. Senang melaksanakan ibadah-ibadah sunnah dari Rasulmu. Dekat dengan Quran. Giat bersedekah. Bisa sholat malam. Dan bisa menjadi imam. Buat istri dan anak-anak. Engkau pula yang menjadikan para istri jadi saleha. Jadi permata hati buat suaminya. Jadi permata hati yang dibanggakan orang-orang tuanya. Dan menjadi kebanggaan anak-anaknya punya ibu yang saleha. Engkau pula yang menjadikan kami ini ya Allah menjadi ayah yang baik. Menjadi suami yang baik. Kau jadikan semua yang hadir di sini yang sudah menjadi istri yang salehah. Ya Rabb, Engkau yang mau membimbing. Bimbinglah kami. Dan kabulkanlah setiap doa-doa sahabat-sahabat kami ya Allah. Ada yang doa untuk urusan penyakitnya, urusan hutangnya, urusan haji dan umrohnya, urusan kesehatannya, urusan rumah tangganya, urusan yang lain-lain yang kami tidak dengar, tapi Engkau lah yang mendengar. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rabb, selama perjalanan doa, Engkau sabarkan hati kami. Engkau tenangkan hati kami. Bersabar menunggu janjimu datang. Menunggu pengabulan doa darimu tiba. Rabbana alaika tawakkalna ilaika nabnul masir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Kita terima kasih untuk Mbak
Prapti terima kasih, Ustadz Rija terima kasih. Kalau nikah, kalau nikah ntar jodohnya bawa sini. Wah iya, insyaallah. Umumin. Biar nggak double-double ya. Ngobrol-ngobrol lagi. Ngobrol lagi gitu. Mbak juga ngobrol-ngobrol lagi, tapi jangan kelamaan kayak tadi ya. Seru, Tapi seru Mbak. Baru ini nih saya penasaran. Saya juga baru ini Mbak penasaran. Makasih. Terima kasih, saya Denny Cagur dan Yusuf Mansur. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.